Yo, what's up semuanya? Apa kaps everybody? Jadi sekarang kita akan ke Museum Bahari. Museum Bahari di mana sih, Bro? Jakarta Utara, deket Pluit. Kita Nah. lagi on the way nih sekarang. Kalau penasaran selanjutnya gimana? Tonton aja terus video ini. See you, Bro. Bayar tiket dulu, Bro. Hey guys, jadi kita sekarang udah di Museum Bahari. Kita udah Pluit. masuk, tadi udah beli tiket. Harga satu orang 3.000. Ayo kita mulai perjalanan. Ini adalah titik pertama kita mulai. Sampai jumpa, Bro. Dari kita dari SMA Kanisius, Jakarta, di Menteng. Oke, kami bantu. Dan adik-adik sudah tiba di lokasi Museum Bahari beserta koleksinya. Nah, Museum Bahari ini adalah terletak di lokasi Jalan Pasar Ikan nomor 1 Jakarta Utara. Ya. Ya, Museum Bahari ini adalah salah satu juga yang dibangun pada masa Hindia Belanda 1652 sampai 1774. Ada 3 blok. Blok pertama 1719, blok C 1773, dan blok B adalah terakhir, tahapan terakhir adalah 1774. Nah, bangunan ini adalah pada masa Hindia Belanda digunakan sebagai gudang rempah-rempah ya. Jadi ada blok A, blok B, dan blok C. Sebelum dikirim ke Eropa, maka semua ditampung di gudang ini pada masa Hindia Belanda. Dan masa Jepang adalah untuk digunakan sebagai gudang juga, namanya gudang logistik. Setelah Indonesia merdeka, untuk sebagai namanya gudang juga, gudang buat kantor Telkom atau buat gudang PLN. Itu pas masa Jepang. Setelah Indonesia merdeka. Oh, setelah itu. Kalau Jepang kan logistik. Iya. Jadi gudang PLN atau kantor Telkom. Baru dibugar 76, diuruk nih semeter lebih. Pintunya pendek ya. Usaha jendela agak pendek. Jadi sudah diuruk karena sering rok. Baru diresmikan Museum Bahari ini atau didirikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Ali Sadikin 7 Juli 1977. Sampai saat sekarang inilah menjadi Museum Bahari. Kemarin pas ulang tahun 7 Juli, kurang lebih kalau nggak salah hampir 42 tahun tenggelam. Flying Dutchman. Minum whisky, Pak. Ini bukan museum yang lagi, mengait dengan seni rupa. Nah, kalau sejarah namanya museum kesejarahan, mengait dengan cuang dan tekstil. Museum kesejarahan. Kalau di sini namanya museum Kalian. Daun itu pohonnya nggak seperti pohon pete Cina. Itu kalau pohonnya tinggi besar, kalau sudah kering dia dalamnya kecil putih. Itu kalau diserbu dengan terigu dibuat obat. Oh, jadi sisinya nih ya 20 macam umpamanya. Ditumbuk dari satu. Di sini singgah di depan markas sini. Laut sini. Ya. Jadi ini ruangan ini sebelum diuruk ini. Ini air, ini dermaga kapal. Ini daratan ini. Kalau sekarang kita kayak nggak percaya, sudah jauh dari beda. Laut semua nih. Laut semua kecuali pasar ikan pertama, akuarium, pasar akuarium, dan pasar heksagon akuarium sebelah sana. Jadi dulu belum ada Ancol, ditemukan di area Teluk Jakarta, Ancol, Ondrus ya. Para arkeolog ini sudah 35 tahun. Sekarang udah nggak ada. Agak susah ya. Ada mutiara ya. Cuman karena ada mungkin dulu masih jernih, sekarang kan udah kotor kan? Ini asli nggak, Pak? Asli semua. Ini semua asli, Pak? Iya. Ini milik orang Aceh nih yang tadi di Bahari ya. Iya. Ini udang koral. Ini apa ya? Pistol kunci sudah 200 tahun. Ini apa itu? Nah, ini baju renang aslinya nih. Ini baju renang mereka. Enggak, kalau buat penyelam, ini penyelam kalau di air kan harus tahan lama, harus berapa menit kan, ini alatnya. Alat penyelaman orang kelautan. Nah, ini batu duga. Kalau ngukur dalamnya laut, kalau orang Makassar tuh yang mengenang abad ke-7 kan nggak punya alat, jadinya manual. Batu diikat. Kalau sekarang mungkin slot ya. Iya. Kalau sekarang udah bunyi canggih, pencet bunyi sendiri. Sekarang sudah tanah semua ya. Iya. Jauh. Baik, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Hai, siapa? Maruri. Atau Maruri. panggilannya Maruri, namanya Ahmad Ruri. Oh iya. Ini kita diklat sudah 4 kali di Dinas Pariwisata karena kami tidak sekolah sejarah, tapi kami suka sejarah. Tidak suka bikin tahu, tapi kami ingin tahu, ingin belajar, tapi kami bisa bikin apa yang kami suka dan kami belajar bisa. Jadi semua jiwa manusia
Indonesia yang diturunkan oleh Maha Kuasa. Apa yang Anda ciptakan, kamu suka, kamu tanpa sekolah atau tanpa belajar. Pak, benar Pak, ada pesan nggak Pak buat anak muda Indonesia? Ya. Ada pesan nggak Pak buat anak muda Indonesia? Kalau kami pribadi, saya doakan untuk anak bangsa kita masa depan semua harus semangat mengenal sejarah. Utamakan adalah sejarah Indonesia kita untuk anak bangsa semuanya. Kata untuk bangkit semuanya lah mendalami sejarah supaya tidak punah. Itulah sejarah Indonesia kita supaya berkembang dan berkembang untuk kita semuanya. Oh iya, masih baik Pak. Selamat datang kembali bro. Yoi bro. Terima kasih sudah mengikuti kami dari tadi. Nah, di jadi Museum Bahari. kita baru balik nih dari Museum Bahari. Tadi kita dibimbing sama Bapak Ruri. Nah, Bapak Ruri ini udah ngedampingin kita semua keliling Museum Bahari nih sampai Menara Syah Bandar. Nah, jadi gue bakal jelasin nih perubahan fungsi dari Museum Bahari ini dari dulu. Jadi pas zaman kolonial Belanda, gedung Museum Bahari itu digunakan buat menyimpan rempah-rempah, menjadi gudang rempah-rempah. Nah, tadi kita juga udah lihat-lihat nih, ada rempah-rempahnya yang masih disimpan kayak cengkeh, terus ada lada hitam dan lain-lain. Bisa lihat video yang tadi. Nah, terus setelah masa kolonial Belanda, pas masa pemerintahan Jepang, gedung itu dijadiin gedung sebagai gudang logistik, menyimpan barang-barang logistik Jepang. Nah, setelah itu, sejak zaman kemerdekaan, gedung itu dijadiin gedung telekomunikasi. Nah, sampai sekarang nih, jadi Museum Bahari yang dijadikan tempat untuk belajar mengenai sejarah kebaharian. Apalagi nih yang perlu kita jelasin? Oh iya, perubahan geografisnya. Jadi, kalau lu lihat nih, di Museum Bahari, depan-depannya itu, tadinya itu semua laut tuh, dekat-dekat pasar ikan. Lanjut. Sorry guys. Lanjut guys. Maaf bro. Lanjut guys, gue pegangin guys. Lanjut nih. Oke. Sabar guys, lagi. Lanjut. Gue pegangin. Nah, kira bro. Jadi di depannya Museum Bahari nih, yang dekat-dekat pasar ikan itu tadinya laut semua tuh. Terus sampai pelabuhan Sunda Kelapa itu sebenarnya tadinya laut semua. Tapi sejak pergantian gubernur dari dulu diganti-ganti terus sama pemerintahnya diuruk lautnya, diuruk-uruk terus. Akhirnya sekarang jadi daratan kan. Dan sebelum masa pemerintahan Ahok juga itu sebenarnya di depan Museum Bahari itu ada pemukiman. Tadi kita udah lihat fotonya juga di Menara Syah Bandar. Tapi digusur sama Pak Ahok. Nah, jadinya sekarang kondisi geografisnya ya kayak tadi di foto, di video. Terus katanya rencananya tahun mendatang itu mau dijadiin laut lagi kayak tadi biar kapal-kapal bisa masuk seperti dulu. Terus ini kan Museum Bahari berapa lama lalu kebakaran ya? Iya. Jadi kita tidak bisa mengeksplor seluruh dari Museum Bahari. Kita cuma ekspor kayak beberapa bagian doang. Cuman 3 gedung yang paling depan doang. 3 gedung. Tapi kita dapat banyak sih. Terus isinya tadi tuh ada pertama kita tuh kapal-kapal ya? Ya, Kapal-kapal, ada yang asli juga, ada yang miniatur. kebanyakan asli sih. Iya. Habis kapal apa? Habis kapal tadi kita ngelihat tokoh-tokoh yang menjadi navigator. Oh iya. Yang dalam sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh kelautan lah. Ya, tokoh-tokoh kelautan kayak Cornelis de Houtman, terus ada tadi Cheng Ho. ada Iya. Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Iya kanan. Enggak, ini masuk kanan. Ini. Iya kanan. Ya habis itu motor. Habis itu ada juga ya, tadi kita lihat biota laut. Biota laut itu yang Sini kan. Kan? Biota laut yang ada di sekitar Sunda Kelapa ya. Tadi contohnya tuh ada cumi, ada udang, Iya, ada Banyak, ikan. Nah, itu asli Tapi semua. kebanyakan kerang sih tadi. Iya. Terus ada penyu juga. Ada penyu, itu semua asli pakai formalin. Nah, terus juga ada barang-barangnya, peninggalannya tokoh-tokoh kelautan dulu, kayak misalnya beretnya mereka masih ada, terus juga sepatu-sepatu mereka yang dulu yang dipakai masih ada, terus juga masih ada baju renang yang mereka pakai dulu pas jadi apa, kayak semacam tokoh apa sih, frogman gitu gak sih? Iya. Frogman gitu lah. Yang buat kalau penyelam gitu. Ya, penyelam. Terus apa lagi ya Itu tadi? yang Pulau Seribu itu. Oh iya, Pulau Seribu. Nah, terus tadi juga kita ada belajar mengenai Soalnya apa? sejarah Kepulauan Seribu dalam Batavia. Pulau Jadi Onrus. Pulau Onrus. Pulau Onrus, iya. Jadi Pulau Onrus itu salah satu pulau yang memiliki banyak peninggalan warisan Belanda. Jadi ada apa tadi? Yang buat haji ya? Ya, karantina haji. Karantina haji. Jadi ada gedung peninggalan karantina haji.
itu ada di Pulau Ondrus. Terus juga ada, tadi kita diceritain kalau dulu di Pulau Ondrus tuh ada, jadi ada kayak semacam sumur bulat, bahannya keramik tinggi, Itu pas- ada tingginya. Pas masa Jepang ya? Ya pas masa Jepang tuh dijadiin tempat partai gitu lah istilahnya. Jadi orang tuh dimasukin orang sama Belanda tuh Jepang. Jadi ada sumur, terus sama pemerintah Jepang. ditaruh di Oke. situ 2 orang. Nah mereka berantem nih sampai salah satu mati, terus dipenjara lagi yang menang. Iya. Nah udah tuh, itu caranya Jepang dulu kalau di Pulau Ondrus itu. kalau nggak ada yang mati nggak ada yang bisa keluar, jadi sampai mati. Ditungguin terus. Habis dari sana kita kemana? Habis itu kita Akhir langsung ke Menara. Menara Syah Bandar namanya. Watchtower sih Nah, sebenarnya. menaranya itu sekarang kebetulan lagi apa namanya? Bukan direnov lagi. Bukan lagi sih. Udah sih sebenarnya. Udah Iya. direnovasi. Jadi menara Tembok-temboknya menaranya tuh miring. dicat warna merah. Itu untuk katanya, Watchtower. iya, dicat warna merah itu kenapa tadi? Karena Ikutin tradisi Cina ya? iya. Iya. Habis itu menaranya itu Miring 4 derajat. Nah lama-kelamaan tuh kalau misalnya ada angin kencang tuh suka Kalau angin gerak-gerak kencang, gitu kalau enggak menaranya. Ini kemana? kendaraan besar ya. Ya, ada kayak Nah, kontainer. Walaupun 4 derajat doang tapi berasa banget ya di dalam situ kita Iya, ya. Parah. terasa banget miringnya. Ya itu aja sih terakhir ya. Iya, habis itu juga di Menara Syah Bandar itu kita juga ketemu ada batu aksara gitu. Batu aksaranya tuh tulisan-tulisan Cina orang dulu ya. Terus juga ada teropong-teropong, peninggalan teropong. Terus dulu menara ini tuh menara paling tinggi Ya, Di Batam. jadi Menara Syah Bandar ini dulu pas masanya penjajahan karena nih. itu menara paling tinggi warisannya Belanda. Jadi itu menara paling tinggi warisannya Belanda dan juga apa tadi ada satu lagi dia bilang. Titik nol. Oh iya, titik nol. Itu titik nol Batavia dulu tuh di Menara Syah Bandar itu. Jadi kalau sekarang kan titik nolnya di Monas ya. Iya. Kalau dulu tuh titik nol Jakarta Batavia tuh di Menara Syah Bandar. Itu aja sih. Nah Ya. udah abis itu Apa lagi? ini abis kalian semua ngeliat video ini nih bakal ada penutup nih, pesan dari Pak Ruri sebagai pesan-pesannya dia kepada anak-anak muda Indonesia. Langsung ditonton aja ya. Bye guys. Bye guys. Oh, kita mau sebut nama. Oh iya, nama gue Vanes. Nama gue Philip Jonathan, absen 25. Gua Colin absen 3. Terima kasih. Masih bro.